Ama, yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun puji, anu ngajawab salam, semoga naik haji. Sekali ini bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas, ridho, mual ngambek, teka paksa. Alhamdulillah. Sekali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa fadalana ala sairil khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afsahil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi imani wa tauhidi. Salatan wa salaman nufudha fi yaumil syadidi amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri amin. Amin. Wa yassir li amri amin. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli was'alni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadin ridallah biridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja terhadap yang maha kuasa, puji terhadap yang maha suci, serta rasa syukur terhadap yang maha ghafur, yakni Allahu Rabbul Izzati, yang mana Allah ini telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan. Jikalau lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena, itu tidak bakal bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apa saja nikmatnya? Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat berbingkaikan salam, salam manis yang tak pernah habis, salam rindu yang tak pernah layu, salam cinta yang tak pernah sirna, salam sayang yang tak pernah hilang. Marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada Nabi, yang mana Nabi ini belum pernah ke Gunung Bubut, tetapi namanya selalu tersebut-sebut. Nabi yang belum pernah ke kota Bogor, tetapi namanya paling tersohor. Bahkan Nabi ini belum pernah membaca Quran, tetapi namanya sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran. Dan juga Nabi ini telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah sampaikan zaman Islamiyah, dari zaman meja perjudian sampaikan zaman meja pengajian, dan juga dari zaman peperangan sampaikan zaman perdamaian, yang mana Nabi ini memiliki gelar Afdalul Makhluqat wa Afdalul Mawjudah, Habibana wa Nabiyanal Karim, Kanjeng Nabi besar Islam Muhammadin. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, serta kita semua selaku umatnya, yang mana pastinya mengharapkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan yang saya muliakan,
Masyaihil kiram, ainal kiram al mukarram wal muazzam, para pendiri pondok pesantren Yayasan Darul Ihsan beserta keluarga, guru-guru, staf-staf, ustaz-ustazah, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman, yang mana namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Semoga beliau semua ini selalu dilancarkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya, amin, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, para tamu undangan wali santriawan maupun santriawati Darul Ihsan, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, yang mana ibu bapak ini telah mengorbankan waktunya, ibu bapak telah melangkahkan kakinya demi datang ke dalam acara ihtifalan santriawan santriawati Darul Ihsan. Semoga langkahnya ibu dan bapak itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para hadirin wal hadirat, berdirinya saya di sini bukan ingin memamerkan peci saya yang baru, bukan ingin memamerkan jas saya yang bagus, tetapi berdirinya saya di sini ingin membawakan sebuah ceramah yang berjudul kasih sayang kedua orang tua. Yang mana Pak Bu, orang tua adalah dua orang yang paling berarti dalam hidup kita semua, betul? Betul. Yang mana ada sesosok ayah. Ayah ialah pria yang rela mengorbankan apapun demi membahagiakan anak-anak dan istrinya. Ia rela mengorbankan tenaganya, ia rela mengorbankan pikirannya, bahkan ia rela bekerja keras, panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan demi mendapatkan sesuap nasi untuk membiayai anak-anak dan istrinya. Dan juga ada sesosok ibu, yang mana ibu ini ialah wanita yang jasanya tiada tara. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita semua sebagai anaknya. Bahkan ia telah mengandung kita, ia telah melahirkan kita, ia telah merawat, menyusui, mendidik dan membesarkan kita sampai sekarang. Sampai-sampai ada lagunya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat, membesarkan, oh diriku ibu. Coba bayangkan hadirin wal hadirat, begitu besar jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan terhadap kita semua, betul? Betul. Kita bisa terlahir ke dunia ini, kita bisa menjadi seperti ini dikarenakan kerjasama yang begitu kompak antara ayah dan ibu. Pak Bu, jika kita hitung semua jasa mereka, itu tidak akan pernah tergantikan oleh emas, perak, bahkan permata berlian sekalipun. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anaknya untuk membalas jasa mereka? Kita bisa menghormati, mentaati, dan juga mematuhi segala perintahnya sebagaimana sabda Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya kedua orang tua, dan juga murkanya Allah itu ada di dalam murkanya kedua orang tua. Para hadirin wal hadirat, dalam hadis tersebut tercantum jelas bahwasannya jika kita sebagai anaknya selalu mentaati kedua orang tua, kita tidak pernah melawan, kita tidak pernah membangkang terhadap kedua orang tua, maka orang tua akan senang dan bangga memiliki anak seperti kita semua. Dan juga orang tua akan mendoakan kita sebagai anaknya agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Pak Bu, sebaliknya, jika kita sebagai anaknya durhaka terhadap kedua orang tua, kita membangkang, kita tidak pernah mentaati
kedua orang tua, sampai-sampai orang tua murka terhadap diri kita, ingat Allah akan lebih murka dan akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Para hadirin wal hadirat, jika kita ditanya apakah ingin masuk surga ataupun tidak, pasti jawabannya ingin. Coba saya ingin bertanya kepada hadirin wal hadirat, ingin masuk surga? Ingin? Jika hadirin wal hadirat ingin masuk surga, berbaktilah terhadap kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu ini ialah wanita yang jasanya tiada tara, bahkan derajatnya itu lebih tinggi daripada ayah, sebagaimana sabda Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka begitu kita sebagai anaknya jangan sesekali melawan terhadap kedua orang tua kita. Maka dari itu Pak, Bu, marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita agar senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Babarengan Rabbi ghfirli ya Allah, maafkanlah dosa kedua orang tua hamba-Mu ya Allah, lancarkanlah rezeki mereka ya Allah, dan juga berikanlah kesabaran dan ketabahan dalam mendidik anak-anaknya ya Allah, dan juga sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, para hadirin wal hadirat, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan maupun perbuatan. Maklum Pak, Bu, saya juga masih tahap pembelajaran. Unzur maqala wala tanzur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.